Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari testing kami pada website Syakadu. Nah, untuk kelompok kami beranggotakan yaitu yang pertama ada saya sendiri, Dimas Fakih, kemudian ada ini perkenalannya gue sebutin semua apa gimana, Cuk? Langsung aja semuanya, biar Gue sebutin sekalian. semua. Oke, ulang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil software testing dari kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Dimas Fakih, kemudian ada Surya Bagastara, kemudian Fafian Rizky, dan juga Muhammad Faisal. Nah, di sini untuk website yang kami lakukan software testing and quality assurance yaitu ada website Syakadu atau Sistem Informasi Akademik Terpadu dari Unila. Nah, website ini itu aplikasi berbasis web yang digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan pihak akademik untuk mengelola berbagai perkuliahan secara online. Nah, di sini masuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa urgensi, belum urgensi dulu. Nah, di sini ada beberapa urgensi pengujian dari infrastruktur Syakadu yang kami uji. Yang pertama adalah keandalan data kritis, di mana pengelolaan data ini sangat sensitif, dimulai dari nilai, KRS, transkrip, tagihan, dan lain-lain. Nah, kesalahan error atau sistem error itu berdampak langsung dan fatal pada status akademik mahasiswa. Kemudian yang kedua itu ada beban pengguna masif, di mana ketika website ini diakses secara serentak oleh ribuan mahasiswa atau ratusan dosen pada periode kritis, itu akan menuntut jaminan stabilitas server tanpa toleransi downtime. Kemudian yang ketiga itu ada aksesibilitas dan keamanan, di mana pada pelayanan sivitas akademika dengan tingkat literasi digital yang beragam, antarmuka ini wajib intuitif dan privasi data itu harus terlindungi dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, nah kemudian di sini ada metodologi dan parameter keberhasilan, di mana di sini ada yang pertama itu functional testing, di mana metode yang kami gunakan yaitu ada black box atau equivalence versioning, di mana fokusnya itu ada 17 skenario pada modul sistem Syakat. Kemudian untuk target lulusnya itu ada bebas dari critical bug dan 100% input-output itu tervalidasi. Nah, kemudian ada usability testing, di mana metode yang kami gunakan yaitu adalah System Usability Scale atau SUS. Untuk fokusnya yaitu di sini kami menggunakan 35 responden lintas fakultas dari berbagai fakultas, di mana ada fakultas teknik, pertanian, dan lain-lain. Nah, untuk target lulusnya yaitu skor rata-rata lebih atau sama dengan 68, di mana kategorinya yaitu acceptable. Nah, kemudian yang ketiga itu ada performance testing, di mana metode yang kami gunakan di sini menggunakan Apache Gmeter atau stress load testing. Nah, untuk fokusnya di sini kami menggunakan 50 sampai dengan 100 concurrent user dengan 30 second frame up. Dan target lulusnya yaitu error rate kurang dari 2% dan respon time-nya yaitu kurang dari 3000 milisecond. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada hasil dari pengujian black box atau uji kotak hitam, di mana kami memiliki 17 skenario tes atau 17 fitur yang kurang lebih kami lakukan untuk di testing. Dengan pada autentikasi itu terdapat 9 test case, mulai dari login, kemudian filter field, sampai pemblokiran password. Lalu terdapat juga berupa pada sisi fitur akademik berupa pemanggilan database kelas, kemudian KHS, transkrip, kemajuan studi, dan daftar nilai tampil presisi sesuai dengan user, dan juga pada sisi administratif berupa sistem tagihan, kemudian kuesioner, akses profil detail, dan interaksi forum diskusi terintegrasi tanpa galat. Dari 17 test case tersebut, kami mendapatkan hasil berupa 100% skenario valid, di mana tidak terdapat error ataupun bug yang mengganggu dari jalannya sistem. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian di sini kita ada untuk flowchart dari performance testing Syakat. Di sini diawali dengan mulai, kemudian kami mengkonfigurasi Apache Gmeter-nya. Nah, di sini kami menentukan parameternya. Ada berapa banyak usernya, dari 50 sampai dengan 100, tergantung skenario ujinya. Untuk hasilnya nanti akan hasilnya dilampirkan di slide berikutnya. Kemudian kami memilih halaman yang mau diuji,
kemudian menjalankan trig groupnya sesuai simulasi yang sudah diatur sebelumnya, kemudian akan mengirim HTTP request dan server memproses permintaan. Di sini untuk HTTP request-nya kami menggunakan akun asli dengan password asli sehingga dapat dipastikan bahwasannya emang berhasil beneran login. Jadi saat dia ngetes fitur di dalamnya itu dia beneran pakai user tertentu. Oke, kemudian di situ ada catat respon time-nya dan status responnya, kemudian di situ ada decision untuk semua iterasi selesai dan seterusnya. Kalau belum dia request lagi, kemudian kalau sudah dia mengumpulkan hasilnya, error rate dan seterusnya. Oke, kalau error rate-nya di bawah 2%, artinya dia statusnya failed. Kalau tidak, kalau begini, kalau error rate-nya tidak di bawah 2%, maka statusnya fail. Tapi kalau error rate-nya di bawah 2% atau sesuai, dia akan lanjut ngecek apakah respon time-nya di bawah 3000 milisecond. Kalau dia sesuai, dia lanjut kategorinya plus. Kalau dia tidak, statusnya fail. Kemudian kalau tadi yang fail, dia akan membuat bug report-nya dan rekomendasi perbaikan. Kalau dia sudah pas tadi atau berhasil, dia akan membuat, kami di sini membuat dokumentasi hasil performance testing-nya. Itu untuk flowchart dari performance testing. Oke, ini untuk hasilnya. Jadi untuk stabilitas servernya di sini simulasi beban Gmeter. Untuk list mahasiswa di sini bebannya 50 user. Target respon time-nya itu di bawah 3000 milisecond, error rate-nya di bawah 2%. Untuk hasilnya di sini dia di 188 milisecond dan error rate-nya 0,43%. Ini untuk sudah dijadikan dalam bentuk tabel. Di situ untuk list KHS ada 50 user, kemudian nilai mahasiswa 100, untuk transkrip 100, dan seterusnya. Di situ paling kecil respon time-nya ada di akses list mahasiswa dan paling besarnya ada di kemajuan akademik. Oke, untuk error rate-nya ada yang 0,0, ada yang 0,2, dan seterusnya. Oke, jadi setelah kami uji tes, kami uji performance-nya, sudah tampil dia hasil stress test-nya, sehingga kami di sini mendapatkan kesimpulan bahwasannya infrastruktur Siakat ini terbukti sangat reliable, sehingga dia beban untuk 100 pengguna serentak itu dia cukup memadai dan waktu respon time-nya baik gitu ya. Untuk respon time maksimal ada di 25 milisecond dan untuk error rate-nya ada di 0,43. Nah, ini untuk dokumentasinya. Jadi di sini kami menggunakan Apache Gmeter. Nah, di sini kan ada grup 1 dan grup 2. Grup 1 di sini yang 50 user dan di yang grup 2 ini yang 100 user. Oke, untuk HTTP request login ini yang tadi seperti saya sampaikan bahwasannya untuk menggunakan Siakat kan kita harus login untuk mengakses fitur dan lain sebagainya. Makanya di sini untuk yang paling atasnya itu dia HTTP request login. Karena setelah kami baca dan cari tahu tentang Apache Gmeter ini, untuk dia login itu bisa dengan pakai HTTP request begitu. Itu kami masukkan ada username, password, dan seterusnya. Begitupun yang di bawahnya untuk tampilan lebih jelasnya seperti ini, tampilan lengkapnya. Ini ada total sampelnya, terus ada throughput, dan seterusnya. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk membahas terkait SUS. Siap, Gada. Oke. Oke, kemudian pada berikutnya terdapat hasil dari evaluasi usability, yaitu System Usability Scale, atau kita di sini akan memanggilnya SUS atau SUS. Di sini kita mendapatkan poin rata-rata 80 dari 100, di mana ini masuk dalam kategori good atau bisa dapat diterima, yang dimana standar rata-rata pada industri software atau perangkat lunak sendiri ini adalah lebih dari 68, di mana kita memiliki beberapa responden di mana pada 70 sampai 85 kita memiliki 20 responden. Kemudian dari nilai 50 sampai 70 kita memiliki 7 responden, dan nilai excellent
yang lebih dari 85 poin, kita memiliki 5 responden dan beberapa responden menilai bahwa nilainya ini kurang dari 50. Itu 3 responden. Di mana mayoritas dominan 71,4% menilai antarmuka Syakadu good hingga excellent, memvalidasi kemudahan operasional bagi pengguna lintas fakultas. Nah, kemudian di sini kita juga memiliki beberapa masukan untuk website Syakadunya ini sendiri ya. Beberapa masukannya itu adalah yang pertama ada perbaikan navigasi dan tata letak antarmukanya, kemudian optimalisasi pada tampilan mobilenya, kemudian penambahan notifikasi akademis otomatis, kemudian meningkatkan performa saat akses bersamaan, penguatan keamanan data pengguna, dan juga evaluasi dan pengembangan sistem secara berkala berdasarkan feedback dari pengguna. Kemudian sintesis pengujian dan tindak lanjut. Di sini terdapat validitas fungsional lulus di mana logika bisnis, pemrosesan data, dan integrasi database beroperasi 100% tanpa cacat. Kemudian kesiapan server atau lulus di mana infrastruktur terbukti stress proof, siap menangani lonjakan akses masif pada fase KRS atau input nilai. Kemudian penerimaan penggunaan juga lulus di mana skor SUS 80 dan memvalidasi antarmuka yang intuitif secara keseluruhan. Di mana rekomendasi interaktif di sini mengingat 8,6% pengguna masih memberikan penilaian poor atau jelek pada pengujian SUS. Pengembangan selanjutnya ini harus difokuskan pada perbaikan elemen navigasi UI, konsisten tata letak, dan keterbacaan informasi. Langkah ini krusial untuk menggeser skor kepuasan menuju kategori excellence secara holistik bagi seluruh demografis pengguna. Nah, terima kasih dari presentasi kami dari kelompok 9. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh nanya nggak? Boleh. Langsung tembak aja pertanyaannya. Dari semua pertanyaan di SUS itu bagian apa? Pertanyaan mana yang paling apa ya? Bikin jelek siapa tuh? Kalau kesannya paling tinggi pokoknya. Maaf, bisa tolong ini nggak diulangin lagi nggak? Ya, dari semua pertanyaan SUS itu menurut responden mana yang paling berpengaruh? Yang masih kurang dalam sistemnya itu? Yang masih kurang berarti dalam konteksnya ini di pertanyaan yang negatif ya? Atau Betul. secara digit angkanya? Ya dari digit angkanya sih yang paling sering keluh kesahin. Oke, itu kita orang tampung dulu. Mungkin ada pertanyaan lain dari kalian. Yain, boleh. Izin bertanya ya. Selama kalian melakukan pengujian itu kendalanya apa aja dari semua yang kalian uji? Gitu aja. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, boleh. Darah. Tadi kan SUS kalian itu nilainya 80% ya, termasuk bagus. Itu kira-kira
kurangnya kenapa, terus bagaimana yang perlu dibaiki dari kekurangan itu. Oke, ada lagi? Cukup enggak aja. Oke, bentar ya. Apa itu? Bentar, strip gua kenapa? Baik, izin menjawab terkait dengan pertanyaan Hafiz. Itu kan Hafiz nanya ya, terkait dengan penilaian atau pertanyaan dari SUS mana sih yang banyak mempengaruhi secara negatif terkait dengan penilaian SUS ini. Kurang lebih gitu ya, Hafiz? Betul, betul. Jadi kalau berdasarkan data dari spreadsheet kami, itu ada pada salah satu soal, yaitu yang berbunyi nih, saya merasa terdapat banyak kekonsistenan pada website Siakat ini. Jadi dari responden kami itu terdapat 4 orang yang memberikan nilai yang cukup berpengaruh, yaitu 3 dan 4, dan juga ini pertanyaan negatif, sehingga itu cukup tinggi pada pertanyaan negatif, di mana ada 4 orang yang merasa bahwasannya tampilan ini tidak konsisten. Sini bisa dilihat bersama. Nah, meskipun secara angka dia mungkin presentasenya sangat kecil, tetapi pada perhitungan nilai pada SUS ini turut mempengaruhi. Karena di sini dia menggunakan perhitungan di sisi negatif, sehingga turut pula mempengaruhi angka dari yang kami dapatkan, yaitu pada 80%. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Oke. Kemudian dari pertanyaan kedua itu dari Iin, bertanya terkait dengan kesulitan kami selama mengerjakan testing ini. Kurang lebih kayak gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi pada sisi kami sendiri, kami mengalami kesulitan melakukan testing, yaitu pada melakukan testing terkait dengan performa. Mengapa ada kesulitan? Yang pertama, kami masih benar-benar baru ngulik untuk terkait dengan testing performa, dengan kami mendapatkan beberapa opsi. Setelah dari opsi-opsi tersebut, di sini kami menyimpulkan bahwasannya kami hanya menggunakan dari Gmeter, karena Gmeter sendiri merupakan salah satu tools yang sudah cukup bisa menggambarkan dan banyak digunakan juga oleh para praktisi di dunia IT. Karena kami sendiri pun masih baru menggunakan Gmeter, tentunya kami ada struggle dalam proses mempelajarinya. Terutama kami mempelajari penggunaan G-Tools itu sendiri secara otodidak. Kurang lebih kayak gitu sih kesulitan kami. Apakah sudah cukup? Cukup. Makasih. Oke. Untuk pertanyaan dari Mutia itu akan dijawab oleh Surya Bagaskara karena dia yang berkaitan dengan SUS, dia lebih ngerti. Oke, untuk Surya tolong ya. Oke, atas pertanyaan dari Muti tadi, kan pertanyaannya itu kalau tidak salah, mengapa terkait kesulitan apa yang bikin SUS 80% ya?
Iya, iya. Nah, eh, sebentar ya. Oke, ini saya bantu jawab aja ya biar gampang. Jadi di sini kami dapat 80% itu berdasarkan hasil rata-ratanya. Untuk 80% itu dari mana? Ini bentar saya buka screen-nya di laporan service. Oke, di laporan ini di laporan ini kursusnya sudah dijelaskan satu persatu, misal si Rehul Gloria ini di 77 dan seterusnya. Ini kalau kita jumlahkan totalnya itu ada 35 dan saat ini dirata-ratakan hasilnya adalah 80. Itu bisa dihitung menggunakan kalkulator ataupun alat bantu hitung lainnya. Jadi di sini 80 ini didapat dari hasil rata-rata respondennya. Makanya kami di PPT mencantumkan hasilnya itu 8, rata-ratanya itu 80. Apakah cukup? Jawab. Atau ada tambahan? Oke, terima kasih. Cukup. Dan ya, silakan. Sebelumnya saya ingin bertanya, kan di kalian untuk pengujian Gmeternya itu menggunakan 50-100 responden ya. Tapi kan untuk Siakadu tuh biasanya bisa diakses lebih dari itu kan, karena mahasiswa Unila ini banyak. Nah, menurut kalian itu kalau misalkan semakin banyak orangnya, misalnya lebih dari 100, itu error rate-nya tuh bakalan kemungkinan ada apa enggak? Oke, kita sambil buka Gmeternya aja ya, saudara. Stop. Ini sudah ada screen ke Gmeter. Gimana, sudah terlihat Gmeternya? Sudah ya? Oke. Di sini, saat kami melakukan testing itu, kami awalnya hasil responnya itu kurang baik karena saat kami cek ternyata dia belum ditambahkan cookie manager dan juga si HTTP request login ini. Untuk cookie manager di sini berfungsi untuk menyimpan history loginnya sehingga tidak perlu login ulang dan seterusnya. HTTP request ini yang diisikan dengan npm dan passwordnya. Untuk tes case pertama itu seperti ini untuk yang list mahasiswa. Nah, di sini kita bisa menjalankannya misalnya ya. Ini kita jalankan. Oke. Kalau dia dijalankan, dia akan melakukan
tugasnya begitu. Kalau kita lakukannya misalnya lebih dari ini runnya itu ini sedang dijalankan, kita tunggu nanti seharusnya ada report ya. Nah, jadi kalau kita misal lakukan tadi kita tambahkan usernya di user groupnya, kita bisa mendapatkan error rate yang lebih tinggi. Untuk si user itu kita tambahkan di sini, jadi untuk RAM-nya dan seterusnya, loop call-nya, cuma ini seharusnya dia dijalankan itu bisa langsung. Ini sepertinya harus di setup ulang baru dia bisa dijalankan. Soalnya ini kemarin waktu baru di setup dia bisa dijalankan. Ini saat dijalankan dia ada report masalahnya. Untuk aggregate reportnya ini, ternyata yang jalan itu yang bawah. Oke. Untuk yang report itu ternyata yang jalan di grup 2 yang isinya 100 user. Ini kalau dilihat, ini usernya ada banyak, maksimum dan seterusnya, bla bla itu. Ini ada error karena tadi nggak sengaja jalan 2, makanya di sini ada error. Oke, mungkin gitu sih. Jadi kalau usernya ditambahin, dia akan jadi masalah. Ini kita stop dulu. Kita cancel. Kita jalanin. Oke sih, gitu sih paling. Jadi, dia bisa jadi nambah masalahnya. Ini harus di setup ulang agar hasil reportnya sesuai. Itu sih. Ini ada keterangan errornya, error kenapa, dan seterusnya. Oke, cukup? Cukup, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi atau sudah dapat kita sudahi untuk sesi presentasi dan tanya jawab dari kelompok kami? Oke, saya rasa cukup. Terima kasih, mungkin sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, bentar, gua stop dulu.